Cerita dimulai dari Boruto mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan pemimpin utama dari planet lain yang sudah membuat kekacauan di area desa. Sayangnya hanya Boruto yang bisa berbicara banyak dalam pertempuran, sedangkan yang lainnya benar-benar tidak sanggup untuk menahan kekuatan sang musuh utama. Semua kekuatan dahsyat yang Boruto keluarkan seperti Rasengan emas miliknya yang terbuat dari karma, masih belum cukup mengatasi makhluk ini. Dia masih bisa berdiri walaupun sebagian tubuhnya sudah babak belur. Beberapa saat kemudian, musuh utama ini mengangkat tangan dan Jikukan ninjutsu dari belakang Boruto terbuka. Dari dalam ruang tersebut, ternyata Sasuke dan Itachi muncul dalam kondisi sangat buruk. Keduanya terlihat terluka parah. Tangan mereka terikat oleh cambuk besi hitam yang terus mengalirkan energi ke tubuh mereka agar tidak bisa bergerak. Sasuke bahkan tidak mampu mengaktifkan Sharingan dengan sempurna. Sedangkan Itachi hanya bisa berdiri dengan bantuan dinding yang berada di belakangnya. Saat itu Boruto langsung terdiam ketika melihat mereka, sebab ini terjadi terlalu cepat. Bahkan Boruto tidak tahu kalau mereka berdua sudah babak belur seperti ini. Padahal dia sebelumnya baru saja berhasil menghantamkan Odama Rasengan emasnya, dan setelah itu dia syok luar biasa menyaksikan hal gila seperti ini di depannya. Saat itu Boruto berkata, "Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku melewatkan sesuatu?" Mendengar itu pemimpin utama berkata, "Aku sudah mengetahui bahwa kau akan menyimpan sebagian kekuatanmu untuk membantu Madara dan Tobirama setelah berhasil menghadangku. Karena itu aku tidak perlu mengalahkanmu dengan cara biasa. Aku hanya perlu mengambil dua orang yang paling mungkin membuatmu kehilangan kendali." Mendengar itu Boruto langsung maju dengan cepat, tetapi pemimpin utama mengangkat satu tangan dan tubuh Sasuke serta Itachi langsung terangkat dan perlahan melayang. Saat itu dia berkata, "Dengarkan aku ini bocah, jangan bergerak lebih dekat. Jika kau menyerangku dengan kekuatan penuh, aku akan menghancurkan tubuh mereka terlebih dahulu sebelum kau sampai di sini." Mendengar itu Boruto mengepalkan tangan dan memasang wajah kesal. Saat itu dia berkata, "Lepaskan mereka berdua sekarang juga. Kalau kau ingin bertarung denganku, lawan aku tanpa menggunakan mereka sebagai sandera. Bahkan aku tidak percaya kau menghilangkan tanda Hiraishinku yang ada di tubuh mereka berdua sehingga aku tidak bisa memindahkan mereka lagi." Mendengar itu pemimpin utama menjawab, "Aku tidak tertarik pada pertarungan yang adil. Aku hanya ingin memenangkan perang ini. Seperti inilah caraku membuat para Otsutsuki kabur dari planet kami. Tapi sayangnya, malah kau yang menghancurkannya. Bayaranmu masih belum selesai Boruto. Ini masih permulaan." Mendengar itu Sasuke berbicara dengan menahan rasa sakit. "Boruto, jangan menyerang sembarangan, dan jangan dengarkan si brengsek ini. Dia sengaja membawa kami ke sini karena tahu kau akan ragu." Boruto menjawab, "Santai saja paman, aku tahu itu. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian lenyap hanya karena aku ingin mengamuk setelah ini." Mendengar itu Itachi berkata dengan suara lemah, "Boruto, dengarkan aku. Jangan biarkan dia mengendalikan keputusanmu. Kalau kau punya kesempatan untuk mengalahkannya, gunakan kesempatan itu tanpa harus memperdulikan kami berdua. Kau bisa menghancurkan kami jika dia menggunakan aku dan Sasuke menjadi tameng untuk menahan seranganmu." Mendengar itu Boruto menatap Itachi dan berkata singkat, "Aku tidak akan membiarkanmu terluka lebih dari ini di depanku." Mendengar ucapan tegas dari Boruto, pemimpin utama kemudian mengangkat tangan kirinya. Tidak lama kemudian, sebuah penghalang raksasa muncul di sekitar area Konoha. Penghalang tersebut tidak hanya mengelilingi medan pertarungan, tetapi juga menekan aliran cakra di seluruh wilayah. Saat itu Amado melihat alat sains ninja miliknya dan langsung berkata, "Sialan, ini masalah besar. Dia sedang membuat medan pembatas. Kalau Boruto menggunakan serangan skala besar di dalam wilayah ini, energi serangannya akan memantul dan menyebar ke beberapa bagian Konoha. Singkatnya, Konoha akan hancur jika kau menggunakan kekuatan besar. Ini kemampuan yang sangat berbahaya dari dia." Mendengar itu Boruto menoleh kepada Amado dengan ekspresi panik. Tapi Amado kembali berkata, "Kalau kau menggunakan kekuatan penuh seperti saat menghancurkan monster api abadi, bukan hanya medan perang yang akan hancur, bagian luar Konoha juga akan terkena gelombang energi. Rumah, bangunan dan orang-orang yang berada di sekitar desa bisa terkena dampaknya. Pemimpin utama sengaja memilih tempat ini karena dia tahu kau tidak akan menggunakan serangan terbesar.
Dia benar-benar cerdas sampai bisa memikirkan hal seperti ini. Mendengar itu Boruto kembali melihat Sasuke dan Itachi. Dia mulai kebingungan harus berbuat apa. Saat itu pemimpin utama berkata, "Bagaimana bocah Uzumaki? Sekarang kau tahu perbedaan melawanku dan Otsutsuki. Alien yang kau lawan sebelumnya tidak menggunakan akal mereka jika bertarung. Mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka. Pantas saja mereka bisa musnah semuanya. Berbeda dengan kami. Kau mengertikan maksudku? Sekarang kau mengerti masalahnya? Kalau kau menggunakan Odama Rasengan seperti sebelumnya dalam skala besar, aku akan menggunakan tubuh mereka sebagai pusat pengalihan serangan. Kalau kau menggunakan kekuatan karma secara penuh, aku akan meningkatkan tekanan pada tubuh mereka. Kalau kau mencoba memindahkan mereka dengan Hiraishin, aku akan mengirim mereka berdua ke neraka sekarang juga." Mendengar itu Boruto menjawab, Akui kau berbeda dengan Otsutsuki. Kau jauh lebih cerdas dan itu yang membuat kau sangat berbahaya, dan kau sudah mempersiapkan semuanya." Pemimpin utama membalas, "Aku mempelajari pertarunganmu dengan monster api abadi milikku. Aku tahu kemampuanmu, dan aku tahu cara berpikirmu, dan sekarang aku tahu kelemahanmu." Boruto menjawab, "Kau salah tentang satu hal brengsek. Sasuke dan Itachi bukan kelemahanku. Mereka adalah alasan aku akan menghentikanmu." Di sisi lain, Madara yang berada tidak jauh dari lokasi itu akhirnya menyadari keadaan Boruto. Dia menghentikan serangannya untuk beberapa detik dan melihat ke arah cakra Boruto. Menyaksikan itu Tobirama langsung berkata, "Hei Madara, jangan ikut campur dulu. Kalau kita meninggalkan lawan kita sekarang, mereka bisa menyerang Konoha dari sisi lain." Madara menjawab, "Aku tahu itu. Aku merasakan ada cakra Sasuke dan Itachi yang sudah sangat lemah. Ada sesuatu yang buruk antara mereka berdua di sana. Kalau Boruto kehilangan kendali, pertarungan ini akan berubah menjadi bencana. Desa akan dalam bahaya dan semua yang kita lakukan percuma untuk menutupi pertempuran ini agar orang-orang Konoha tidak tahu." Tobirama membalas, "Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Tetapi kita juga tidak bisa membiarkan pemimpin utama itu terus mengendalikan keadaan, dan lagi situasi kita masih belum cukup unggul melawan para bawahannya." Mendengar itu Madara kemudian melihat dua pemimpin planet yang masih berada di depannya dan berkata, "Kalau begitu kita selesaikan musuh di sini secepat mungkin. Setelah itu kita bantu Boruto. Aku benar-benar penasaran cakra siapa yang mereka lawan. Cakranya sangat besar dan hampir melebihi Otsutsuki. Dan aku kira itu alasan kenapa Sasuke dan Itachi seperti mulai kehabisan cakra dan hampir hancur di area sana." Tobirama yang mendengar itu setuju dan berkata, "Kau harus ingat juga, kekuatanmu besar dan bisa berdampak luas, tapi jangan menggunakan serangan yang bisa menghancurkan wilayah desa. Kita harus mengurangi kerusakan." Madara membalas, "Aku tidak membutuhkan serangan besar untuk mengalahkan mereka, dan lagi diamlah. Sejak kapan kau jadi banyak bicara padaku? Berhentilah sok berap sialan." Setelah berkata demikian, Madara kemudian mengaktifkan Susanoo sempurna. Sementara Tobirama menciptakan puluhan tanda Hiraishin di seluruh medan perang dengan cara melemparkan banyak kunai miliknya. Menyaksikan itu dua pemimpin planet langsung menyerang mereka dengan teknik energi yang membuat tanah terbelah. Madara menahan serangan tersebut dengan Susanoo, sementara Tobirama berpindah dari satu tanda ke tanda lain dan langsung menyerang titik buta lawan. Pertarungan itu terus berlangsung di area sisi lain Boruto, tetapi Boruto tidak bisa bergabung ke sana. Saat ini perhatiannya hanya tertuju pada Sasuke dan Itachi. Setelah hal tersebut, pemimpin utama kemudian menarik Sasuke dan Itachi mendekat. Tubuh Sasuke langsung terangkat dan tangan hitam yang mengikatnya semakin kuat. Sasuke menahan rasa sakit dan berkata, "Ini kata-kata terakhirku Boruto. Jangan dengarkan dia. Dia ingin membuatmu menggunakan seluruh kekuatanmu tanpa memikirkan keadaan desa. Kali ini dia memainkan cara liciknya. Aku rasa kau tahu maksudku." Boruto menjawab, "Aku tahu. Tapi kalau aku tidak menyerang, dia akan terus menyiksa kalian." Saat itu Amado tiba-tiba berkata di dekat Boruto, "Aku punya ide. Energi yang mengikat Sasuke dan Itachi memiliki pola yang sama dengan penghalang di sekitar Konoha. Artinya, keduanya terhubung.
Kalau kau bisa memasukkan karma ke dalam penghalang dan menyerap sebagian energinya, dia mungkin bisa membuka jalur Hiraisin yang tidak bisa dihapus. Mendengar itu Boruto menatap Amado dan membalas. Tapi kalau aku menyerap terlalu banyak, penghalangnya bisa runtuh dan energi yang tersimpan di dalamnya akan meledak. Apa kau tidak berpikir sampai situ dasar brengsek? Makhluk ini benar-benar cerdas untuk menahan kekuatanku sehingga aku tidak bisa memutuskan apapun. Setelah hal tersebut, Boruto kemudian mengaktifkan karma berwarna merah terang. Kali ini ia tidak mengeluarkan energi besar, dia hanya mengangkat tangan dan menyentuh udara di depannya. Pola karma merah terang itu menyebar tipis menuju penghalang yang mengelilingi Konoha. Seluruh tanah yang ada di bawah tiba-tiba menjadi warna merah akibat tangan Boruto yang dilapisi karma merah pekat itu menyentuh tanah. Pemimpin utama langsung menyadari apa yang sedang dilakukan. Ternyata kau juga cerdas, jadi kau mencoba menyerap penghalangku dengan cara tidak biasa ya? Boruto yang mendengar itu tidak menjawab. Saat itu pemimpin utama langsung menyerang dan melemparkan tubuh Sasuke dan Itachi ke arahnya dengan keras. Menyaksikan itu Boruto menghindar menggunakan Hiraisin, dan menggunakan Kage Bunshin dan menangkap tubuh Sasuke dan Itachi yang sudah tidak bisa bergerak akibat cakra mereka ditutup oleh makhluk ini. Tidak lama kemudian, pemimpin utama bergerak lebih cepat dan muncul di depannya. Saat itu Boruto menahan pukulan dengan tangan yang sudah mengeluarkan besi dari telapak tangannya, sehingga benturan tersebut membuat tanah di bawah kaki mereka berdua retak. Saat itu Boruto kemudian menggunakan Bunshin dan mengirim beberapa bayangan untuk melindungi seluruh area Sasuke dan Itachi. Menyaksikan tindakan Boruto, pemimpin utama menghancurkan semua Bunshin dalam hitungan detik. Tapi tidak lama kemudian, Boruto kembali muncul dan menyerang dengan Rasengan petir. Menyaksikan itu, pemimpin utama menahan Rasengan tersebut, tetapi Boruto langsung bisa mengubah Rasengannya menjadi Rasengan Doton seperti bola kecil berwarna hitam, sehingga serangan itu berubah menjadi tekanan yang menahan kaki musuh. Boruto kemudian mengeluarkan rantai besi dan melilit tubuh pemimpin utama. Tidak lama setelahnya, Boruto memerintahkan semua Bunshin-nya yang masih tersisa menggunakan Hiraisin untuk berpindah ke titik-titik yang sudah dipasang sebelumnya. Pemimpin utama menghancurkan rantai tersebut dan melepaskan diri dan terbang ke atas langit dan menjauh dari serangan beruntung Boruto. Saat itu dia berkata, "Kau mencoba mengalihkan perhatianku, walaupun tidak menggunakan kekuatan besar, kau bisa menyudutkanku sampai sejauh ini. Aku akui kau juga cerdas Uzumaki Boruto, ini akan menjadi lebih menarik." Mendengar itu Boruto menjawab, "Kau benar kali ini. Karena aku tidak perlu mengalahkanmu sekarang, aku hanya perlu menari denganmu, dan saat aku sudah bosan, aku akan mengirimmu langsung ke neraka saat itu juga." Tidak lama kemudian, Boruto berhasil menyerap sebagian kecil energi dari penghalang yang tercipta di area luar desa Konoha. Saat itu mantra tanda Hiraisin muncul di dekat Sasuke dan Itachi, sehingga Boruto langsung berpindah, tetapi pemimpin utama sudah menunggunya di sana dengan kecepatan tinggi. Saat itu dia menyerang Boruto dengan teknik yang membuat ruang di sekitar tubuh Boruto berhenti bergerak. Dia bisa menghentikan waktu seperti kekuatan Jougan Boruto, sehingga Boruto tidak bisa menggunakan Hiraisin. Alhasil, pemimpin utama kemudian menghantamnya berkali-kali, sampai membuat Boruto tidak berdaya, tapi Boruto memaksa dirinya lebih keras lagi. Kali ini Boruto langsung mengaktifkan Rinnegan di dahinya dan menyerap sebagian energi yang menahan tubuhnya yang membuat dia tidak bisa bergerak. Alhasil Boruto berhasil bergerak dan membalas dengan pukulan keras ke area perut musuh yang ada di depannya. Saat itu pemimpin utama terdorong beberapa meter, tetapi Boruto kemudian membuat Bijudama Rasengan tetapi tidak langsung menggunakannya. Dia menahannya di tangan sambil berkata, "Aku bisa menghancurkanmu sekarang, tapi kalau aku menggunakan serangan ini dalam ukuran penuh, Konoha akan terkena dampaknya akibat trik licikmu." Mendengar itu pemimpin utama menjawab, "Itulah masalahmu, kau memiliki kekuatan besar tetapi tidak bisa menggunakannya sesuka hati." Setelah hal tersebut, pemimpin utama kemudian mengangkat tangan dan seluruh area tanah dipenuhi tombak energi hitam. Boruto menggunakan Hiraisin untuk menghindari sebagian, tetapi beberapa tombak tetap mengenai tubuhnya. Melihat tubuhnya dalam bahaya, Boruto langsung melemparkan Bijudama Rasengan dengan kuat, sehingga tercipta ledakan besar di tengah-tengah mereka semua, sehingga seluruh hutan yang ada di sana langsung hancur dan menjadi abu yang berserakan. Beberapa waktu sebelum ledakan itu mengenai tubuhnya,
pemimpin utama bisa memecah tubuhnya, sehingga dia kembali selamat untuk kesekian kalinya. Setelah hal tersebut, Itachi kemudian menggunakan sisa cakranya untuk mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Menyaksikan hal itu, pemimpin utama melihat ke arahnya dan berkata, "Kau masih ingin melawan? Sepertinya kau benar-benar ingin cepat kembali ke neraka ya?" Itachi menjawab, "Aku adalah shinobi. Kembali ke neraka bukan masalah besar buatku. Aku tidak perlu melawanmu secara langsung, aku hanya perlu memberi Boruto satu kesempatan." Setelah hal tersebut, Itachi menggunakan genjutsu melalui Sharingan. Alhasil, pemimpin utama terdiam selama beberapa detik. Tanpa berlama-lama, Boruto langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dan muncul di belakangnya. Dia mengeluarkan rantai besi yang sudah dilapisi karma emas dan ingin menghancurkan pemimpin utama. Sasuke juga menggunakan sisa kekuatannya untuk membuat Chidori kecil yang diarahkan ke pemimpin utama. Sementara Boruto berpindah menggunakan Shinshin no Jutsu. Tapi tidak lama kemudian, pemimpin utama akhirnya keluar dari genjutsu dan langsung menghantam Itachi dengan pukulan kerasnya, sehingga Itachi terlempar dan tubuhnya menghantam tanah dan tidak bisa bangkit lagi. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Saat itu Boruto langsung berlari ke arahnya, sedangkan Itachi mencoba bangkit tetapi tidak mampu. Seluruh tulangnya benar-benar mengalami cedera yang sangat serius. Saat itu, pemimpin utama kemudian menggunakan kemampuan barunya. Dia membuka beberapa portal kecil di udara dan dari setiap portal keluar tangan raksasa yang menyerang Boruto dari berbagai arah. Menyaksikan itu Boruto harus menggunakan Hiraishin berkali-kali, tetapi portal tersebut mengikuti posisi tanda ruangnya. Boruto segera membuat puluhan bunshin, setiap bunshin membuat tanda Hiraishin berbeda. Pemimpin utama menghancurkan kunai Hiraishin Boruto, tetapi sebagian lainnya tetap aktif. Alhasil, Boruto kemudian menggunakan Jikukan untuk memindahkan Sasuke dan Itachi secara terpisah dan mengamankan mereka berdua dari tempat ini. Saat itu Sasuke berhasil dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan dia langsung masuk ke dalam desa Konoha akibat Boruto. Sedangkan, Itachi berada di tempat yang berbeda dari Sasuke. Menyaksikan itu, pemimpin utama mengejar Itachi dan Sasuke. Dia ingin menobrok ke dalam Konoha sambil mengangkat tangannya. Saat itu Boruto langsung muncul di depannya dan berkata sangat singkat, "Jangan sentuh dia, kau sangat jorok dan tidak layak masuk ke dalam desaku." Mendengar itu pemimpin utama menyerang dengan kekuatan penuh. Seluruh tangan raksasa mendorong Boruto, tetapi Boruto menahan serangan tersebut dengan kedua pedangnya yang dia ambil dari milik Sasuke dan Itachi. Alhasil, tubuhnya terdorong jauh, tetapi ia tidak melepaskan tangan yang mendorongnya. Alhasil, karma emas di tubuhnya semakin kuat, tapi kali ini ada yang berbeda. Karma emas Boruto berubah menjadi karma ungu pekat dan gelap, seluruh aura cakra Boruto berubah menjadi gelap. Menyaksikan itu, pemimpin utama berkata, "Kau akan menghancurkan tubuhmu sendiri, kau benar-benar tidak belajar ya?" Sedangkan di sisi lain, Sasuke yang sudah berhasil dipindahkan di dalam Konoha, dia memaksa dirinya untuk berdiri lagi. Walaupun kondisinya masih buruk, tetapi dia memaksa tubuhnya bergerak. Saat itu Sasuke mengaktifkan Sharingan dan melihat pola energi yang tidak biasa di area luar desa Konoha, dan dia kaget melihat aura cakra Boruto bisa berubah gelap seperti ini. Itu mengingatkan dirinya seperti di masa lalu akan hasrat untuk melenyapkan siapapun di depannya. Tapi pada saat Sasuke hendak pergi, tiba-tiba sudah ada Sakura di sana, yang membuat Sakura terkejut melihat Sasuke yang babak belur. Sebab sampai saat ini, mereka yang berjuang keras di luar sana membuat pertarungan agar tidak diketahui oleh siapapun. Saat Sakura hendak menjerit melihat kondisi Sasuke yang terluka parah, Sasuke langsung menggunakan genjutsunya kepada Sakura, sehingga membuatnya dia diam dan pingsan saat itu juga. Jika dia berteriak, maka situasi di dalam desa semakin kacau dan akan terjadi panik yang luar biasa besarnya. Saat itu Sasuke berkata, "Maafkan aku Sakura. Ini demi kebaikanmu juga. Aku tidak mau siapapun tahu kalau di area luar desa ini sudah terjadi ancaman bahaya besar. Jika kalian mengetahuinya, maka para orang-orang yang ada di Konoha akan menjadi lebih panik dan ketakutan luar biasa. Sebab traumatik mereka sebelumnya masih belum hilang akibat Otsutsuki membuat desa ini menjadi abu sebelumnya. Aku harus kembali ke sana lagi." Setelah Sasuke berkata demikian,
Ternyata sudah ada Shisui di atas pohon dan melihat tindakan Sasuke. Saat itu dia berkata, "Sepertinya kalian sedang bersenang-senang ya di luar sana? Pantas saja ada yang aneh."